Tes. Kemarin kita ngomongin analisis bisnis dari customer, artinya dari pelanggan itu sendiri ya. Kalau sekarang kita ngomongin dari bisnis ya, jadi artinya nggak hanya satu orang gitu ya, tapi mungkin bisa bisnis itu sendiri, bisa juga untuk satu perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin marketing itu tak hanya orang per orang ya, kan bisa bisnis to bisnis ya, B2B ya, bisa B2C. B2C berarti bisnis ke apa? Kemarin kita ngomongin C2C ya. C2C apa? C2C apa? C2C apa? C2C itu apa? C2C. 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 Nah, bisa dong. C kan. Karena kita namanya tuh. C-nya apa? Customer. Ya. Customer to customer. Jadi satu orang ke orang lain ya. Bisa customers, bisa juga ya. Customers ke customers. Artinya apa? Saya punya pola sendiri, pembelinya butuh gitu ya. Jadi kita punya aturan sendiri ya. Tapi bisa juga C to B ya. Customer ke bisnis ya. Jadi misalnya kalau Anda ke bikin apa jualan apa ya? Ngomong makanan, jualan hah? Pensil misalnya ya. Jualan pensil, pensil nggak? Ini aja spidol ya. Jualan spidol ke lewat Tokopedia ya. Itu berarti Anda kemana? Anda menjual ke membeli ya. Kan masing-masing ya. Ya, yang beli sendiri-sendiri ya. Ya dong, berarti C to C ya. Tapi kalau Anda jualan toko spidolnya Anda jual ke eh, pasar lama misalnya. Ada yang jualan, ada jualan lewat tulis nggak sana? Ada ya. Misalnya Anda jualan ke sana ya. Itu masih, tapi yang grosir ya, misalnya gitu ya. Berarti Anda bisa C to B ya. Ya kan? C to B. Jadi ini bisnis ya. Ini customer ya. Tapi kalau misalnya antara pabrik ya, pabriknya spidol ya, jual spidolnya ke tadi ya, ada grosir di pasar lama gitu ya. Berarti dia B2B ya, bisnis ke bisnis. Ya. Oh gitu. Ini Pak, mau di Mau di share lagi. share, oke boleh. Bentar ya. Ya, ke depan lah. Ya, jadi bisa bisnis ke ada nggak yang eh, B2G? Nah sekarang kalau G apa? Kalau G apa? Misalnya eh,
beras ya, beras kalau kurang ya kita impor dari Vietnam gitu ya. Cina tuh banget. Ya, paling Vietnam, Thailand ya. Malah mau juga beras beras. Nah itu G-nya ini adalah berarti orang Vietnam akan jualan ke G-nya Pak, government ya. Ya, jadi bisnis ke pemerintah ya. Ini bisa jualan ke pemerintah. Ya kan? Jadi kayak gitu ya. Bisa juga pemerintah. Jadi bukan antara perusahaan Vietnam ke pemerintah kita ya. Tapi bisa juga pemerintahan Vietnam ke pemerintah Indonesia ya. Atau jualan senjata ya. Sekarang kan lagi rame kan. Amerika lagi utangnya Ukraina ke Amerika ya. Makanya itu pinternya ya. Jadi pokoknya udah dikasih dulu baru ditagih gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada G2G ya. Semuanya itu pasti ada apa ya? Ada apa? Ini apa? Ini apa? Hah? Ini adalah pem pembeli ya. Ini adalah penjual ya. Pertemuan pembeli dan penjual adalah transaksi. Tapi ada pasar ya. Tadi pertama ya, kita ngomongin pasar ya. Jadi tiap kali ada pembeli dan penjual, pasti ada pasar ya. Ada market ya. Ya, jadi pasar bisnis ya. Pasar bisnis berarti ada omongan di daerah-daerah bisnis ini ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya Anda tiap kali ada pertemuan antara pembeli dan penjual, pasti terjadi pasar ya. Jadi kalau nggak ada pembeli dan penjual, ada pasar nggak? Tidak akan ada ya. Tidak akan ada transaksi. Ada pertanyaan seperti ini? Nah, tugas kita adalah sebagai marketer, sebagai pemasar adalah Anda harus bisa menganalisis ya, bagaimana kondisi dari pasar bisnis itu. Next, nextnya saya sendiri. Oke ya. Analisis pasar bisnis merupakan metode sistematis ya. Jadi sama dengan kemarin ya, kita ngomongin tentang metode eh, pasar customer ya, pasar pelanggan ya. Berarti cuma si. Tapi kalau sekarang kita ngomongin terhadap terhadap pasar bisnis ya. Jadi ada metode sistematis ya. Kondisinya apa untuk pasar ya? Kondisi pasar kita harus tahu ya. Kebutuhan konsumennya apa ya. Kemudian peluang bisnis yang ada apa ya. Melalui analisis pasar bisnis, perusahaan dapat memahami kondisi aktual ya. Jadi kondisinya itu diketahui kalau kita bisa menganalisis dengan baik dan benar ya. Mencakup apa? Tren pasar ya. Apakah sekarang lagi banyak penjualan apa yang banyak sekarang? Makanan. Kecil ya. Oh ya, kecil ya. Berarti beli takjil sekarang itu mampu untuk membiayai 1 tahun. Ya. Perilaku konsumennya kayak apa ya? Kemudian identifikasi dari peluang ya, peluang yang baru. Jadi ada 3 hal paling tidak yang dipakai ya. Untuk apa? Supaya kita bisa terus-menerus berkelanjutan ya untuk menjual barang kita ya. Ya. Nah, untuk itu, Outlook mengajarkan tentang bagaimana kita mengorganisasi ya. Ini bisa. Jadi tidak hanya ada pasar gitu ya, kita mau analisis gitu ya. Tapi kita harus bisa mengorganisir atau melakukan koordinasi terhadap para pembeli ya.
ya. Jadi ada proses pembelian yang harus bisa diorganisasi. Kenapa begitu ya? Karena diperlukan untuk pengambilan keputusan ya. ke grup Jadi kalau nanti Anda ngomongin Share aja. bisnis, itu duitnya nggak cuma 100.000, 200.000 ya, paling enggak 100 juta ya, 200 dan seterusnya ya. Bisa miliar gitu ya. Kalau merubah Pertalite jadi Pertamax langsung harganya bilang berapa? Tahun 200 miliar ya, setahun gitu ya. Tahun 200 miliar. Sekarang apa lagi yang kami? Apa lagi? Paling baru lagi. Hah? Apa ini? Bisnis apa lagi yang paling baru? Jadi bensin sudah, bensin sudah ya. Hah? Apa itu? Mas. Oh iya, oke. Oh jadi mau pitching ya? Dek, tadi mau materi itu mau presentasi. Oh, Ya, selamat materi ya. Kan sampai jam 11.25 ya. Dan dia bisa pitching sampai jam 11. Kan saya sampai 10.30. Jadi habis kira-kira berapa lama? Berapa lembar? 8 slide, berarti 8 menit ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, jadi 8 slide nanti, jadi jam 10.30 kurang 10 deh. ya. Oke ya. Jadi organisasi ini adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, apa yang dilakukan ya? Pendekatan bisnis pemasar terhadap pembeli. Kenapa kok kita ngomongin pemasar dan kita penjual ya? Berarti kita kalau sudah di posisi yang penjual, berarti kita yang harus kita analisis adalah pembeli ya. Benar nggak? Padahal kan bisnis itu ada juga penjual yang lain ya. Tapi kalau sebetulnya ngajarnya ya kita lihatnya adalah pembeli ya. Nanti kita lihat kapan kita memperhatikan penjual yang lain. Pemasar bisnis berurusan dengan pembeli yang lebih sedikit tapi lebih besar ya. Bisa aja pembelinya sedikit ya. Biasa gitu kan. Kalau misalnya Anda ada nggak yang Antam gitu jualannya Antam. Jualannya apa? Ya, emas ya. Apalagi berlian ya. Kan perhiasan-perhiasan tuh. Terus apa itu? Eh, Ake gitu ya. Nggak mungkin kan ya. Antam dia cuma jualan emas ya. Nggak ada yang dia jualan dari ake sampai berlian gitu ya. Ake itu barang-barang ya benar kan. Batu mulia juga ya. Cuma nggak ada yang beli ya. Kurang mungkin Ya ya kan? minusnya. Jadi biasanya pemasar bisnis itu berurusan dengan pembeli yang urusannya barang cuma satu dua pilihan, ya kan? Tapi banyak gitu ya. Sekali dia beli banyak. Yang enaknya gitu ya. Kalau Anda dapat pebisnis itu enaknya begitu. Pemasok seringkali menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan pelanggan karena belinya pelanggan yang lebih kecil ya. Jadi yang suppliernya juga gitu ya. Bisa aja dia suppliernya cuma nawarin dia emasnya. Kalau Antam itu memang sudah supplier memang. Tapi sebenarnya ada pensuplainya juga ya. Siapa yang suplainya Antam siapa? Penambang emas ya. Iya toh, karena ada penambang lagi, mungkin ya, tapi kayaknya dia yang nambang ya. Kalau dia yang nambang berarti dia sudah merupakan pemasoknya ya. Nanti ke toko emas. Pemasok seringkali memilih pemasok yang sudah juga membeli dari mereka. Jadi kadang-kadang ada vendor-vendor yang nggak hanya satu bisnis ya. Kalau vendor kan gitu, misalnya Antam, dia nggak hanya logam mulia mungkin ya. Mungkin juga dia, setahu saya dia bisa dia memasuk juga orang-orang yang mau memurnikan emas ya itu bisnis lain ya. Kalau tadi kan langsung emas dibeli langsung tambah langsung dijual ya. Tapi bisa aja dia memurnikan dulu ya. Barang bisnis seringkali dibeli dengan agen pembeli yang kepada. Nah, kalau misalnya kita pakai bisnis, berarti kita nggak bisa dong ya, tanyanya sama sembarang aja gitu ya. Pokoknya lulusan prakerja gitu nggak bisa ya.
harus lulusan Praja yang certified ya untuk mengecek emas, misalnya gitu. Pengaruh dari faktor pemilihan ini dipengaruhi oleh banyak orang. Jadi misalnya kalau kita melihat emas ini nggak hanya satu pakar ya, pasti ada beberapa. Kalau nggak ada ditipu kan, dan ternyata memang terjadi penipuan. Itu berapa? Berapa tadi? Sehingga tadi 3,9 kuadril 5,6 itu apa kasusnya apa? Pemalsuan ya, pemalsuan terhadap pemalsuan terhadap kemurnian kan mungkin ya. Hah? Kemurnian ya. Ya kan? Jadi nggak hanya satu gitu ya. Setelah dicek ternyata ada orang lain ngomong ini bukan aslinya. Fungsinya sih begitu ya. Karena yang lagi ramai juga minyak goreng ya. Enggak, memang curah. Cuma dia nggak seliter, nggak sampai seliter. Kalau minyak curah itu dia dari botol yang benar-benar. Dan pendekatan bisnis pemasar pada pemilik. Pemerintahan tidak elastis. Permintaan tidak elastis itu apa? Ada yang mungkin permintaan tidak elastis. Ada yang tahu apa yang disebut dengan permintaan tidak elastis? Ada yang belajar ekonomi? Kalau permintaan itu kalau semakin banyak, ya harganya akan semakin murah ya. Jadi kalau permintaan tidak elastis berarti dia tidak dipakai ya. Biarpun apa belinya banyak, bisa semakin mahal ya. Nah, biasanya kalau kita bagi antara harga dan permintaan itu tidak satu ya, tidak di atas angka satu. Khususnya tadi kan bedanya akan sama ya. Jumlah permintaan, selisih permintaan dengan selisih harga kalau dibagi satu kan, benar ya. Kalau saya minta kalau saya minta 10 atau saya jadi 20 ya, berarti selisihnya berapa? 10 ya. Harganya tadinya akan turun ya. Berarti kan jadi turun ya, berkurang. Ya, berarti angkanya akan lebih besar ya dari angka satu kan. Tapi kalau permintaan tidak elastis, enggak ya, di bawah angka satu berarti 0, ya. Kebayang ya, bukan masalah plus minus ya, tapi masalah lebih besar dari satu atau enggak. Artinya tidak setara ya. Kenaikan usia semakin turun, kenyataan tidak ya. Ya, jadi permintaan tidak elastis itu dalam jangka pendek ya. Kalau misalnya kita beli dalam jangka pendek, mestinya eh, oke ya. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan, berarti dia tidak elastis. Kadang-kadang malah, apalagi emas ya, emas dulu-dulu cuma 250 perak gitu ya. Sekarang udah 1,6 ya kan? 1,6 padahal tidak murni 100% gitu. Oke, permintaan berfluktuasi ya. Misalnya kita jualan ya, permintaan barang ini tidak lebih fluktuatif daripada permintaan barang dan jasa konsumen, maka persentase permintaan ini dapat menyebabkan peningkatan persentase yang lebih besar dari permintaan dari pabrik. Jadi kalau misalnya kita dapat pebisnis yang baik, maka dia permintaannya akan lebih besar ya. Pembeli yang terkonsentrasi secara geografis ya. Misalnya kalau kalau kita beli ya, uh, kopi. Kalau kopi jualannya dari mana? Ini tahu. Paling banyak kopi, kopi, kopi dari mana? Ya, Gitu ya, lah. Indonesia di mana aja? Walaupun.
Ayo Aceh. Saya tahu itu geografinya berarti dari sana ya. Gayo, ya kan Aceh kan, Lampung, terus kopi Jawa nggak ada yang mana ya? Tapanuli ada kan? Ya. Ya, jadi ada penjualan-penjualan yang tergantung dari geografis ya. Makanya ini juga eh, maka dia akan ada yang bisnisnya itu tergantung dari geografinya di mana gitu ya. Nah, sekarang siapa yang kira-kira jadi pembeli? Itu dinyatakan sebagai pusat pembelian. Jadi kontrak ngomong kalau pusat pembelian adalah mencakup semua anggota organisasi minimal satu ya atau lebih ya. Pembeli berarti pertama adalah siapa yang mau beli ya. Inisiatifnya siapa ya? Sebelum orang itu membeli, dia pasti berpikir kan, oh saya mau membeli sesuatu. Nggak ada yang mikirin takjil pada waktu dalam Ramadan ya. Padahal yang jualan takjil banyak ya. Tapi mikirnya cuma waktu bulan puasa aja ya. Terus apa namanya? Timun suri ya. Timun suri ya, benar ya. Benar, Ya, anehnya cuma banyak di bulan puasa ya. musiman. Musimnya gitu ya. Iya. Mungkin yang lalu udah dihitung lah ya. Nanti keluarnya pas ya. Jadi ada yang menginisiatif ya. Itu disebut dengan komprakarsa pembelian ya. Ya kan? Eh, Ganti kulkas gitu ya. Saya mau memprakarsa ya. Mungkin ya kulkasnya yang rusak bisa gitu ya. Atau misalnya ganti motor ya. Jadi harus ada pemrakarsanya ya. Meskipun Anda sendiri yang bisa menjadi pemrakarsa ya. Pengguna ya. Yang kedua adalah pengguna ya. Pengguna atau user ya. Setelah ada yang memprakarsai suatu barang itu pasti dipakai ya. Ya kan? Nah mungkin kita beli sesuatu yang tidak dipakai. Meskipun nanti makainya tarsuk ya. Beli emas sekarang ya. Nanti makainya pas ada hajatan ya. Benar kan? Ada juga sih yang makainya tiap hari kan sampai hilang. Apalagi setelah itu ada pemberi pengaruh. Sekarang terkenal ya adanya influencer ya. Kita nggak kepingin beli sesuatu ya, itu buka IG story orang gitu ya. Tahu-tahu mungkin dia kan. Kemarin saya ke Panik juga itu ya. Bisa bersihin apa namanya kamar mandi secepatnya gitu ya. Eh, yang ambil ke panting itu bisa ya itu dia ya bisa bersihin kamar mandi secepatnya ya daripada kita apa butuh waktu 1 jam itu kalau pakai phone itu dia bisa lebih cepat gitu ya. Kita masih beli ya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ada influencer-influencer yang seperti itu ya. Dulu Presiden Jokowi juga dikait bahwa influencer tahu nggak? Yang yang tahu ya? Hah? Ada 9 influencer atau berapa yang bawa ya? Jadi eh, karena yang bayar sekarang satu orang 10 miliar berapa? Wadaw. Ya kan? Ada dari influencer tuh juga berjalan gede gitu ya. Dan yang ada pengambil keputusan ya. Setelah Anda diinisiasi, ya toh, ada yang mengawali untuk membeli suatu barang, ya. Kemudian pasti ada penggunanya, ya. Kemudian ada yang mempengaruhi Anda, ya. Ada influencer, ya. Nanti ada pengambil keputusan, ya bisa Anda sendiri yang mengambil keputusan, ya. Atau misalnya yang punya uang. Jadi pusat pembelian itu kalau salah satu dari keempat tadi itu termasuk, nah maka itu menjadi center dari buyer. Tapi setelah itu masih ada 3 lagi yang bisa menjadi pusat dari pembelian. Yaitu yang pertama, yang kelima adalah pemberi keputusan. Tadi saya sudah mutusin ya, saya putuskan untuk beli. Tapi yang memberi persetujuan belum tentu ya. Apalagi kalau itu uangnya uang negara ya. Kalau di BUMN, BUMD ya, nggak hanya satu orang ya. Ada yang selanjutnya ada keputusan terakhir.
kemudian pembeli ya. Kemudian setelah itu digunakan dibeli ya. Nah, ada satu lagi yang disebut dia yang sebagai penjaga gawang. Ya, kan? Anda sering kan misalnya atau pernah ngalamin nggak ya? Baru sampai baru sampai resepsionis sudah dibilang nih, bos nggak ada. Ada kan? Iya nggak? Ada kan yang gitu ya? Kita kita baru baru sampai resepsionis saja sudah, wah bos nggak ada. Padahal belum keluarin ya, belum keluarin apa ya? Ada yang kemarin ikutan nonton film itu nggak? Yang keripik itu kemarin yang Thailand top ya, yang top ya. Ya kan? Baru sampai di resepsionis saja sudah dibilang sama bosnya sibuk meeting gitu ya. Itulah yang disebut ya kan penjaga gawang ya, penerima tamu atau penjaga gawang atau gatekeeper ya. Jadi dia itu sebetulnya eh, kita bisa aja sudah sampai di pembelinya sudah tahu ya, oh nanti pembelinya si A, tapi kita sampai ke baru sampai resepsionisnya ditolak ya, udah batal itu ya semua bisnisnya ya, benar nggak? Udah rapi, sudah pakai jas ya, begitu sampai di bos nggak ada gitu ya. Jadi kurang doanya gitu ya. Oke. Aman, 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 aman. Oke. Halo, bisa. Ya, kalau di dalam suatu organisasi, biasanya siapa yang jadi pembeli? Ya, ya stafnya ya. Bagian apa biasanya? Bagian apa yang membeli? Kalau di kantoran, US, US apa? Quantity supplier. Supplier. Oh, iya. Quality supplier. Quantity. Kalau zaman saya dulu purchasing ya. Bagian purchasing. Kalau sekarang mungkin ngomongnya procurement ya. Iya kan? Bagian procurement ya. Ada yang namanya quantity supplier sekarang. Ya, bisa jadi. Tapi ada juga yang disebut dengan strategic supply chain, maksudnya gitu ya. Jadi ada lagi sekarang yang orang-orang ini adalah yang bertugas untuk membeli ya. Ya kalau nanti ada yang jadi purchasing juga gitu ya. Atau kalau purchasing itu hampir ngomongin cuma barang-barang yang short term gitu ya. Short term itu maksudnya pakai habis beli, ya. Anda yang beli, misalnya ATK habis beli gitu ya. Pemakaian general purpose ya, namanya apa barang-barang yang dipakai sama siapa aja ya. Tapi kalau procurement itu lebih ke jangka panjang ya. Jadi artinya kalau Anda beli sekarang itu nanti nawarnya bisa untuk 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Apa keuntungannya kalau kita punya seperti itu? Kita bisa beli untuk 1 tahun, 2 tahun, maksudnya apa keuntungannya? Kalau kita bisa beli buat setahun gitu. Hah? Kenapa kok bisa kita beli bisa setahun? Barangnya kita akan beli nanti buat setahun gitu ya. Berarti kita bisa apa? Kalau kita bagi pembelian, kita bisa jumlahnya banyak kan? Kalau banyak tadi berarti harganya akan lebih murah dong dia. Iya kan? Benar nggak? Kecuali yang tadi ya. Tapi kan pada dasarnya kalau kita beli lebih banyak, maka kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi ada yang paling penting kalau kita bisa membeli lebih banyak. Apa ya?
Ini ada namanya profil. Apa yang terjadi kalau kita punya barang satu vendor? Kalau kita beli di uh, dari barang itu, dari barang itu apa yang terjadi? Kalau kita beli dari satu satu vendor, kualitas ya. Jadi kalau kita beli di pelanggan yang supplier yang bagus, maka kita akan mendapatkan kualitas yang bagus ya, sehingga bisa terjaga ya uh, kemampuan kita untuk bersaing dengan penjual yang lain. Ini bagus ya. Ini nggak ada suaranya. Itu nggak ada. Coba Tadi mati-mati. mati-matian terus ya. Tes. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan suatu pembeli ya? Yang pertama adalah kita harus tahu, kan kemarin kita sudah ngomongin ya, pembeli itu pada dasarnya berdasarkan apa? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya. Kalau kebutuhan ya berarti bukan berangkat dari eh, apa yang ditawarkan. Ini benar nggak? Kalau kita butuh sesuatu ya, apakah kita kita berdasarkan apa yang ditawarkan? Enggak kan? Ya, tapi berdasarkan dari apa yang kita mau kan. Jadi berangkatnya adalah dari kita ya, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ya, ya meskipun keinginan juga dipengaruhi oleh kita ya. Cuman kemarin kita sudah tahu ya motivasinya bukan pada motivasi kebutuhan dasar kita ya, tapi kebutuhan kebutuhan mungkin eh, bersosialisasi ya. Kan kemarin Mas Lo ya kita udah ngomongin motivasi ya, atau juga apresiasi diri ya, atau mungkin yang paling atas ya kita keinginan untuk jaga ya. Jadi ada yang pertama adalah kita harus tahu ya apa masalah yang akan kita hadapi ya, supaya apa yang masalah yang harus kita selesaikan sehingga kita membutuhkan produk tersebut ya. Jadi kalau kalau dulu kan orang nggak perlu baju ya. Nggak perlu kan? Ya kan? Tapi kan kita memerlukan itu untuk ya untuk berbudaya ya kan. Tapi juga memerlukan untuk menjaga dari cuaca ya, benar kan? Kalau dingin ya atau untuk panas gitu ya, kan ya. Sehingga memerlukan ini kan menjadi kebutuhan dasar ya. Baju dalam gitu ya. Jadi jadi ada permasalahan yang kita selesaikan dengan suatu produk. Oh manusia butuh uh, apa namanya sepatu olahraga ya, saya. Karena kita ingin lari, saya. Kita ingin hiking ya. Kita nggak bisa pakai sepatu biasa ya. Maka kita pakai sepatu olahraga kayak gitu ya. Jadi ada kebutuhan yang ada masalah yang kita hadapi sehingga kita memerlukan barang tersebut ya atau produk tersebut ya. Sekarang misalnya apa akibatnya karena pertama oplosan gitu ya dari kepala. Apa akibatnya? Orang butuh apa? Hah? Masalahnya ya pindah kan. Dia butuh kepastian kualitas dari bahan bakar kan gitu ya. Betul. Jadi dia ada kebutuhan ya. Sekarang sel juga rame Ya, ya. ramai tipu. Tipe ya. Tipe rame ya. BP rame ya. Ya kan? Nanti lama-lama ikuti di luar negeri ya. Iya. Sekarang ini ke kepercayaan orang sedemikian antipatinya ya terhadap Pertamina ya. Ya kan? Dan itu nanti akan tahapannya adalah seperti itu. Dia akan bayar lebih agar supaya mobil saya tidak rusak. Benar nggak? Betul. Ya kan? Orang akan seperti itu ya. Dan saya lihat motor tenang aja. Ramai aja motor sedikit. Enggak juga, apa ya? Tapi kan namanya gitu, pertama.
Ya dong kan, 2.000 kan, boleh berapa ratus ya? 2.000, ya 2.000 mas. Ya kan jangan antri gitu Iya, ya. yang ngantri. Nggak pakai antri. Ya jadi ada masalah sehingga kita memperlukan produk tersebut. Nah setelah itu kita harus mendeskripsikan kebutuhannya. Kebutuhannya apa, spesifik produknya apa, dan seterusnya ya. Jadi kita mau lihat satu-satu ya. Ya, pengenalan masalah ya. Proses pembelian dimulai ketika masalah atau kebutuhan diakui oleh suatu perusahaan. Sama ya, kalau di dalam perusahaan juga gitu ya. Kalau ada masalah, maka kita akan melakukan pembelian ya. Kalau nggak ada masalah ya kita nggak kan spend money nanti ya. Kalau nggak perlu-perlu ngapain kita keluarkan biaya ya? Nggak perlu kan. Kemarin apa namanya? Ada yang tahu kemarin di Bogor di puncak apa kasusnya pembongkaran. Tapi kan masalahnya apa? Masalah sebelumnya apa? Banjir, Banjir ya. banjir. Bayangin aja ya. Kalau 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 lereng banjir itu wajar ya. Puncak banjir itu pertanyaan, benar nggak? Betul. Nah kalau puncak banjir apalagi di mana yang di bawahnya ya? Kan dari hulu ke hilir ya, Pak. Hah? Dari hulu ke Iya. hilir. Jadi kan Iya, kan? Karena ada masalah, maka ya kan, maka dicek apa penyebabnya ya. Ada suatu stimulus ya, baik internal maupun eksternal ya. Jadi kalau di dalam Anda tahu pakai masalah, triggernya dicek ya, stimulusnya apa ya? Stimulus internalnya bisa jadi ada produk baru ya. Kayak sekarang ChatGPT ya, udah banyak saingan. Jadi ada DeepSeek kata iya. Mas Ari tadi ya. Wah banyak ya kan. Jadi sekarang juga ada produk baru ya. Saingan saya ada produk baru. ChatGPT-nya ngeluarin tuh. Kalau enggak orang akan pindah kan, benar nggak? Betul. Jadi karena ada itu, jadi dia eh, harus melakukan aktivitas ya. Ada kerusakan mesin ya, atau bahan yang tidak memuaskan pelanggan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Baterainya, top ya, baterainya habis semua, Pak. Adalah daripada Tuh, tapi saya udah lumayan lah angkat ini skill. bisa benar hari. ya jadi ada stimulus internal dan eksternal. Eksternal itu apa? Misalnya Anda lihat pameran dagang ya, itu penting ya. Kalau Anda ke pameran-pameran itu Anda lihat kompetitor Anda kayak apa gitu ya. Kalau bisa ikut ya, jadi kita juga bisa berkompetisi, bersaing dengan mereka. Iklan, email, lihat gitu ya, tiap hari dilihatin. Iklannya itu sekarang kembangnya apa ya? Ada blog, ada produk-produknya ditawarkan. Jadi kita nggak bisa hidup dengan oh saya sudah produknya bagus ya, pembeli saya ada ya. Ya kalau misalnya ter apa namanya terus menerus seperti itu ya. Nanti kalau lama-lama kita kalah bersaing ya dia akan lama-lama tambah habis ya. Setelah kita tahu masalahnya, maka kita akan mendeskripsikan ya apa kebutuhan kita ya. Kalau kita Kalau kita tahu, maka kita harus tahu berapa yang kita butuhkan. Harus dihitung ya. Harus mengetahui juga spesifikasinya nanti kayak apa. Untuk tahapan selanjutnya spesifikasi produk ya. Bisa nggak kita beli sama dengan pemasok yang lain yang sebelumnya? Bisa nggak? Misalnya saya tadi ya eh, jualan kecil ya kan?
Jadi ekvivalennya adalah spidol, dalam spidol ya. Saya belinya tadinya di spidol itu mereknya apa? Artlight ya. Ya, Artlight. Oh, saya cari vendor lain yang spesifikasinya sama ya. Bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi ya kan. Kalau dia bagus, kenapa dulu saya nggak beli di sini dia? Maksudnya gitu ya. Jadi itu pertanyaan juga ya. Jadi ada apa namanya? Ada pertimbangan ya. Kalau kita bisa, tapi kalau nanti itu juga jangan-jangan ya, kompetitor vendornya pun juga bersaing ya. Nah, itu bagus ya. Maka kita harus dapat mengetahui ya apa saja spesifikasi teknis yang tidak muncul ya. Itu kita dapat pakai dengan tim teknis ya. Tim teknisnya harus dikerahkan ya. Nggak bisa kita ngambil cuma kita lihat aja gitu ya. Tapi kita harus tes dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kayak misalnya spidol pun juga gitu ya. Daya keringnya, ke kecepatannya, dia terus ya. Pemasok dapat menggunakan analisis nilai produk dan memposisikan mereka sesuai kemampuan. Jadi kalau kita sudah dapat, maka kita harus gambarkan ya, posisinya seperti apa dibandingkan customer atau kompetitor. Ya. Ya, setelah itu cari cari vendornya ya tadi ya. Produknya sudah dapat, ya vendornya kita harus dapatkan juga. Siapa? Next aja nih. Nah, Ya, teks aja. yang ini. Ya, teks. Oke. Oke ya. Mati juga, Pak. Baterainya pas. Ya, jadi setelah itu Anda mesti milih ya. Nah, pemasok itu kadang-kadang nggak gampang ya. Nggak gampangnya apa? Ya, kalau kita itu sudah lama berproduksi dengan pemasok yang lain, maka pemasok tersebut biasanya sudah menghindari untuk menjual ke pesaing kita, betul nggak? Ya kan? Kecuali pesaing kita itu rada menawarkan sesuatu harga yang lebih tinggi misalnya. Tapi kan biasanya kalau pemasok dia menjual ke kita biasanya 100% ya. Kalau ada pemasok atau eh, pesaing kita masuk, apakah mungkin dia dari 100 itu mendapatkan porsi juga? Kemungkinannya akan kecil sekali ya. Kan 100% sudah untuk kita ya, biasanya gitu ya. Misalnya tadi ya, spidol jualan di pasar lama kan. Maka pabriknya akan jualan ke Anda sebanyak yang dia mau. Tapi kalau dia masih nggak 100%, dia jual ke kita, ada kemungkinan dia bisa masuk ke bisa masukkan produsen atau penjual yang lain ya kan? Nah persoalannya pada waktu kita kekurangan, ya. Kalau kita kekurangan, belum tentu dia bisa menambah porsinya dia. Inilah yang disebut dengan ancaman. Ya. Jadi ancamannya itu nggak hanya seperti itu ya. Ancaman lainnya bisa macam-macam juga ya. Ada misalnya gurunya juga mogok dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipertimbangkan pada waktu kita memilih pemasok ya atau vendor ya. Oke, next. Kemudian negosiasi kontrak. Setelah kita sudah dapat vendornya, maka kita harus melakukan negosiasi kontraknya. Biasanya kalau kontrak itu ditambahkan ya, dan lupa menambahkan kalau misalnya setelah kita jual pasca pasca produknya itu apa ya. Dan sampai nanti kita setelah selesai maka eh, nggak ada keterlanjutan ya. Hubungan jangka panjangnya nggak ada ya. Jadi pemasok itu setelah dia jual kita harus tahu setelah itu ngapain ya. Jarang ada pemasok yang bisa memastikan. Biasanya gitu ya. Nah kalau kayak gitu biasanya kita harus mengadakan eh, bukan audit sih ya, seperti komunikasi secara berkala ya.
Kalau bisa kita mendatangi ke tempatnya ya, agar supaya kita memastikan mereka itu benar-benar serius juga terhadap bisnis mereka ya. Dan sampai kita sudah serius, kita sudah jalan, malah pemasoknya hilang ya. Makanya ini biasanya kalau kayak gini-gini itu bisnis-bisnis yang uh, berhubungan dengan food and beverage itu yang bahaya ya. Biasanya kita kalau nggak ahli gitu, kita nggak ahli untuk masakan atau restoran itu, sedangkan pemasok kita nggak sustain juga, biasanya juga bermasalah. Oke, next. Oke. Nah, next sama aja. Ini contoh-contohnya ada di Port itu dia bisa biasanya jangka panjang. Ya. Kalau kalau jangka panjang yang tadi ya, saya bilang ya. Kalau misalnya kita nggak jangka panjang, maka kita tidak bisa memastikan kualitas kita ya. Itu persoalannya. Next. Next. Oke. Nah, kalau terakhir adalah meninjau performance ya. Setelah kita sudah melakukan penjualan ya, kemudian pemasok kita sudah established, sudah jalan baik, maka kita harus melakukan pengecekan performa dia ya. Makanya kalau bisa setiap berapa kali kita harus bisa beberapa kali untuk memastikan ya apakah kita bisa lanjut dengan pemasok yang sama atau enggak. Nah, untuk mengetahui itu harus melakukan market research ya. Karena hasilnya itu dia kadang-kadang dilihatnya itu setelah ya. Jadi setelah di customer atau di pelanggan kita baru mendapatkan informasi informasi yang lebih lengkap. Tidak hanya ke pemasok. Ya. Kalau pemasok Anda cek, biasanya mereka lebih pintar dari itu. Ada tiga jenis ya, ada tiga jenis untuk pembelian. Kembali lagi ke halaman 1. Oh, ini Pak. Oh, belakang lagi. Ya, Ini. belakang lagi. Kalau kita beli barang itu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah kita Gimana, Pak? Aku udah di refresh itu. Di refresh kan. Tapi aku ada masukin ya. Saya refresh, Pak. Oh, ini kali Pak. Beda ya? Ada gambar. Oh, sama. biasa kita beli ya, kan itu ada tiga jenis ya. Biasa kita beli barang baru, ya kan? Pasti pertama adalah produk baru, benar kan? Ya kan? Kemudian yang kedua adalah apa? Barang yang sudah pernah kita beli, kemudian kita beli lagi ya. Jadi artinya
repurchase ya. Biasanya gitu kan. Kalau Anda ke Tokopedia sekali buka dan ini history benar ya. Kan takutnya kita ganti yang lain ya. Jadi kita bisa bisa seperti itu ya. Untuk vendor pun juga kita harus cek ya. Apakah kita akan tetap di dia ataukah kita akan repurchase ya. Ya repurchase ataukah kita cari vendor yang baru ya. Jangan sampai beda ya antara hasil yang kita dapatkan dengan yang sebelumnya. Oke, next. Ada pertanyaan nggak sampai sini ya? Jadi lebih besar ya dibandingkan kemarin customer paling kita lihat motivasi penjual dan sebagainya ya. Kalau untuk bisnis Anda harus benar-benar menghadapinya dengan sistematis ya. Jadi jangan sama ya, nggak boleh sama dengan B2C ya. Nanti Anda situ Anda harus dapat B2B ya. The next. Oke, Pak. Okay, next. Next. Okay, next. Oke. Nah, tadi kita ngomongin kita terhadap bisnis ya. Tadi kan saya bilang ada satu adalah di dalam bisnis, suatu bisnis kita nggak mungkin sendirian. Pasti kita punya dinamakan dengan apa ini? Kompetitor ya. Benar nggak ini? Hah? Benar nggak tulis saya? Sama ya? Terus ya? Ini bahasa Indonesia apa? Ini kalau kita menang ya, maka kita ada yang apa namanya pakar manajemen namanya Michael Porter ya. Michael Porter bilang kalau misalnya kita mau menang dalam bersaing maka yang pertama adalah kita harus bersaing terhadap bisnis yang lain dulu ya kan. Jadi pesaing-pesaing kita pun juga harus kita perhatikan ya. Kemudian apalagi dari atas itu adalah dari vendornya ya kan, potensial development of substitute product. Itu apa? Substitute product itu apa? Apa produk substitusi itu adalah pengganti. Apa yang disebut dengan produk pengganti? Ada yang tahu? Ya. Dalam pengganti apa? Kasih contoh. Paling gampang itu ya ada tahun 2008. Dulu ada telepon, sekarang handphone ya. Dulu ada personal komputer, sekarang laptop ya. Apa penggantinya? Kenapa disebut pengganti? Fungsi yang sama, tapi ya itu akibatnya ya. Jadi ada fungsi yang sama. Sebetulnya nggak sama ya. Personal komputer itu apa bedanya sama laptop? Bisa dibawa kemana-mana. Ada kemudahan ya. Biasanya gitu ya. Produk pengganti adalah sesuatu yang lebih mudah ya. Apalagi lebih murah ya.
itu lebih baik lagi ya, bisa kita beli ya. Jadi ada kemungkinan produk-produk yang apakah ada perkembangan produk yang nantinya akan menggantikan produk kita ya. Kalau kita sudah tahu akan ada menggantinya, itu sudah siap ya, bahwa kita kemungkinan akan dikalahkan ya. Kemudian di setelah kita produk ya, ada kemungkinan masuk dalam kompetisi ya. Kompetisinya berarti kalau kita tadi lawan laptop ya, kalau kita produksi komputer PC itu personal komputer, kemudian melawan laptop ya, wah Anda berarti persaingannya berat sendiri ya, sangat berat ya. Apa yang Anda harus lakukan kalau kayak gitu? Kita jangan-jangan harus bikin juga perusahaan laptop ya, daripada nanti lama-lama isinya nggak laku ya. Sekarang masih ada yang baca koran nggak teman-teman? Bambang, ya kan? Tapi masih ada loh ya di lampu merah ya yang jualan koran ya. Ada yang pernah lihat nggak? Di Tangerang kan ada? Di kampung sih masih ada yang beli banyak. Wah, kampung pada elit. Oke, masih ada ya. Sama tinggal Biasanya dia malas baca, nggak semua orang suka baca di laptop ya. Ya kan? Kan enaknya baca buku gitu. Ada yang memang pengen buku. Ada yang masih baca buku? saya Ada. Siapa yang baca buku lagi? Ada yang baca novel? Baca tuh, baca novel buku kan? Bukan e-book kan? bukan buku Pak. Buku ya. Sudah ini kan? Ya sudah e-book kan ya. Dia baca buku. Kenapa? Begini enak Pak. Enak ya. Buku pelajaran? Pelajaran terakhir startup. Startup. Kenapa baca buku pelajaran? Pengen belajar aja. Oh, enggak. Pegang buku itu kenapa? Pakainya buku kenapa? Enggak pakai e-book. Kan mantap Pak. Terjadi. Kayak gambar. Tapi sebetulnya ada kalau saya masih pakai buku ya. Kenapa? Jadi coret-coret. Enak kan coret-coretnya. Nah, setelah ini setara kan, semuanya dalam satu produk. Tapi secara horizontal itu juga dari vendor ya. Sebelah kiri vendor ya, bargaining power of supplier. Jadi nilai tawar dari vendor ya. Emang kenapa bargaining powernya? Ya, nanti kita lihat. Baru terakhir adalah bargaining power of customer ya. Ada nggak customer yang selalu minta turun harga? Ada ya, banyak ya. Ya kan, makanya nilai tawar kita harus bisa mengalahkan permintaan customer yang selalu minta turun harga. Ya. Berbeda dengan supplier. Supplier ada yang minta turun harga? Oh, Nggak ada, maunya naik terus ya. Jadi kita juga harus mampu melawan apa namanya vendor yang selalu minta naik harga ya. Oke, next. Iya, nanti kaget saya harinya ke toilet. Jadi pertama adalah model ini harus mengidentifikasi ya aspek dan elemen kunci dari setiap kekuatan kompetitif ya mempengaruhi perusahaan. Evaluasi seberapa kuat dan pentingnya setiap elemen. Jadi Anda harus bisa melakukan evaluasi dari setiap elemen. Jadi ada berapa elemen tadi? 5 ya. Model persaingan 5 kekuatan. 5 force model ya. Apa? Baterainya dia. Next. Oke. Mana yang paling kuat ya? Pada yang paling kuat Anda fokus di sana ya. Nggak perlu ke mana-mana. Jangan 5-5-nya diselesaikan. Ya, nggak cukup waktunya. Next. Oke. Nah, misalnya tadi potensi pesaing baru ya, hambatan untuk masuk ini penting. Bisa dari kualitas, harga ya, atau pemasaran. Next. Hambatan masuk ya, perlu mendapatkan skala ekonomi. Jadi kalau misalnya kita mau menghambat, jadi dibalik ya, kalau tadi ada kemungkinan produk atau pengganti bisa datang kan,
kita sebagai pemasar juga kita harus bisa menghambat ya. Kalau tadi dia mau masuk ya kita hambat. Caranya apa? Bisa pakai skala ekonomi yang lebih tinggi ya, lebih banyak ya. Jadi kita banyak-banyakin, kalau bisa kita bisa dapat pinjaman ya kita banyak-banyakin. Ada kan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menang ya kita harus besar ya. Kalau dia cuma suaranya 1.000 ya kita harus bisa 5.000 gitu. Ya, kan? Berarti yang 4.000-nya dia nggak bisa masuk lagi ya. Jadi caranya gitu ya, berdiri gitu. Atau pakai teknologi bisa ya. Oh kalau dia teknologinya satu tingkat di atas kita beli lagi 2 tingkat di atasnya dia ya. Jadi kayak gitu ya. Atau pengalaman atau loyalitas pelanggan. Atau Anda kasih ya bakar duit, bisa kan? Pernah kan bakar duit? Sekarang masih ada ya? Apa Pak? Bakar duit. Tokopedia, Shopee, ada bakar duit. Pikir Ramadan itu satu dia bakal juga. Masih ya. Dan dari dulu ya, karena memang masih kecil ya. Orang sudah tinggal 2 kan, tinggal Shopee lawan Tokopedia ya. Nah saja masih ada. Ada bunga lapak dia punya tuh. Bukalapak kan sudah tinggal jualan pulsa katanya. Jualan pulsa juga. Iya. Tapi dia cuma jualan pulsa, tapi lapornya nggak ada. Beli udah dengar, ada yang beli Beli. masih ada. Enggak, online-nya ada. Ada. Ya bisa ya. Masih ada, tapi kan nggak semenang mereka ya. Fasilitasnya 2 kan. Iya. Oke ya. Jadi kayak gitu ya, loyalitas pelanggannya Anda harus kuatkan. Atau preferensi merek ya. Ada nggak ibu-ibu selalu kalau beli Shopee misalnya, bapak Tokopedia, gitu ya. Jadi preferensinya dikuatin juga. Persyaratan modal besar atau saluran distribusi. Next. Oke, Pak. Nah, dari pemerintah itu masalah ya, misalnya ada tarif dan sebagainya ya. Itu juga bisa ya. Kayak misalnya pemerintah Indonesia membuat apa? Sertifikat Nasional Indonesia ya, SNI. Ya, tujuannya apa? Supaya kalau barang luar negeri masuk ke kita dia harus pakai SNI ya. Nah, persoalannya harusnya disulit-sulitin enggak ini ya. Maka SNI-nya lebih rendah dari kualitas luar negeri ya. Semuanya masuk kan. Sampai beras masuk, kedelai masuk ya. Ya toh. Kedelai itu impor loh dari kita. Ya kan, jadi makanlah tempe sebanyak-banyaknya ya. Barang impor. Next ya. Oke, Pak. Atau potensi pengembangan produk pengganti ya. Ini Anda harus mampu kalau saya mau melawan. Next. Nah, kalau misalnya pemasok, ya kita harus tarik beberapa pemasok tadi kan supplier ya, atau beberapa pengganti. Ya. Cuma biasanya kalau kita sudah mulai nyari-nyari, mereka pasti sudah menaikkan harga. Next. Nah untuk yang customer, konsumen ya berarti kita harus diversifikasi, segmentasi, target pemasaran dan sebagainya. Oke, next. Nah, kondisi di mana konsumen mendapat daya tawar ya, biasanya pembelinya semakin turun ya, udah kita kalah ya. Jika pembelinya sangat penting, kemudian berjuang untuk menghadapi penurunan permintaan customer dan seterusnya. Next. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya. Aman. Berarti tugas. Mau diupdate semua, Bu? Gimana, Pak? Ya boleh. Saya sini. Kalau nggak ada kita tugas ya. Next. Oke, Pak. Sampai jam berapa? Jam 10.04, Ya. Pak. 20 menit kali ya. Jadi ada yang kemarin ada yang punya ada yang ngerjain pakai bisnis ya. Oke, kalau ada sekarang dibuat porternya ya. Tapi kalau nggak ada berarti Anda cek untuk porter. Apa untuk Ray ya? Ini kelompok Kelompok kemarin. Oke, kumpul kelompoknya kemarin ya. Presentasi nih, Pak. Ya, presentasi. Tadi kan kita sampai 10.20 ya. 10.30. Kan 10 menitnya. Iya, 10 menitnya buat. Oke. Aura. Siap.
Nanti saya foto siapa yang maju gitu Pak ya buat mau cek. Bukan nanti mau ngasih dudukin, SC atau apa. Siap. Oke, sekarang sampai jam. Presentasinya Ya, 10.05 sampai 15. iya. 10.20 ya. Iya, 15 menit Pak. Sekarang kalau itu pakai menit 15 menit. Kalau mau untuk untuk tugas ini, pas 10 menit kan mau pakai itu kan. Ya berarti Gimana? oh ya, ya masukin aja masukin. Kan dulu ya. 40. Berarti bikinin IDU-nya Oh, iya. tugas saja. Iya, Sangkut. paling nanti Bang Ucap aja. Apa saya juga. Oke. Supaya mereka bisa gitu. Hmm. 15 menit ya. Itu mau ya. Kucing. Ya. Nanti 10.20. Cukup kan? Udah kesini dulu. Soalnya tadi ada yang sirup kita kalau kita pasti lari tetap dia mah tetap diabsenin Pak. Hah? Kita dia mah tetap pasti diabsenin. Udah. Iya kalau Ada bawah ya. iya soalnya kan dari AI itu biasanya gitu. Mana Komara mana Komara? Kemarin ada Mana Komara? nggak ada. Nggak ada ya. Tapi dia tetap Apa di bawah? dia Pak diabsenin. Paham. Paran ada paling di sono deh nggak tahu sini Pak Ini berarti nggak masuk ya. masuk sih sebenarnya. Mau dikasih saya diabsenin. Atendan. Kalau atendan itu nggak masuk. Atendan ini hadir Pak. Ntar di akhir nanti sesi akhir ditarik lagi Pak. Nah ini nggak tahu nih dua ini Bisa nggak? soalnya zoom di zoom nggak ada Pak. Saya udah cari tadi. Bagus kan? Terus di zoom. Bagus Terus di zoom. bagus nggak ada Pak. Bagus Darmawan. Ini Bagus ini ya. ini yang slide kedua nggak ada. Itu nama-nama itu nggak bisa di upload, di download. Nggak bisa saya screenshot sih Pak paling. Ada yang nggak punya kelompok? Iya. Untuk ini bisnis. Iya. Kemarin bisa. Cara itu misalnya beda-beda beda Pak. Ya, pilih aja salah satu. Oh, satu. Iya. Beda-beda ya Pak. Ini tugas kamu nih Pak. Sekarang dong. Biasanya seminggu. Ah, oh, apa? Germa apa? Germa apa? Kita maksudnya apa? Ini udah memang. Saya di data sama teman. Ya, Pak. Pakai di situ. Pakai di Google Slide. Pakai di situ Google Slide. Google apa Pak? Dia punya Bapak aja ke sini hari ini. Oke Bapak. Oh ya, ini bisa ya. Bisa. Google Drive. Biar orang tuh nggak lihat. Dia punya akun Bapak ya Pak? Google Drive Pak. Pak Docs. Ini dok. Oh, mau di sini tetap sih. Mau di sini aja nih. Kan masuk situ kan. Iya. Paling masuk. Ini kalau siapa bikin yang Oh ya oke siap. Ayo kelompoknya siapa aja nih kelompok? Satu kelompok berapa orang Pak? 3 orang siapa aja? Bentar ya. Nama kelompoknya apa Bima? Hah? Waduh. Enggak siapa aja nama Bima terus Pina, Pinka, Dimas.
Siapa lagi? Revi ya. Dua. Revi, Sola. Stefan Arul. Revi Sola. Siapa lagi? Revi Sola. Satu lagi. Stephen. Oh, dua aja. Sarul, Arul. Siapa nih kelompok tiga? Siapa nih kelompok tiga? Iya, dua orang doang kalau si ini, kalau si Revi Sola. Felix. Satu lagi siapa? Ya, tiga orang nih, satu lagi baru. Afif. Terus siapa lagi Afif? Yang kedua ada dua kan, tiga. Baru lagi nih, baru lagi. Jadi Stefan Arul Afif. Siapa lagi kelompoknya? Ini baru tiga kelompok nih. Pindah. Cinda. Ya nggak apa-apa ngomong aja. Ella sama Alni. Ini ada 4 kelompok ya. Nopi, Nopi. Terus Alin. Umiu. Nah udah nih Umiu ya. Ayo kelompok 5 Umi Pak. Ayo kelompok 5 siapa aja kelompok 5? Yang ulang bikin kelompok siapa? Nadine. Satu lagi siapa? Gina. Oh, Pinkan udah belum? Awas siapa? Oh iya. Iya, Ding. Ini baru ada 6 kelompok, Pak. Siapa Sanda? Sanda. Siapa lagi? Sabil. Terus di Mida. Bertiga. Kalau 4 gimana, Pak? Ada 3 semua ini ya. Kelompok 2. Kemarin 2 tambah 3. Sekarang 3 tambah 4. Siapa aja? 3 ya. Gimana? Hah? Ya udah 3 sama 2 beda-beda kelompok. Siapa namanya? Sakil. Siapa lagi yang kedua? Sakil. Kasan. 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 Mejanya gimana? Kasan. Oh. Hasan. Sebenarnya Hasan. Siapa lagi? Sakil sama Kasan kan 2. Tuh. Baru lagi nih. Siapa lagi? Yang masuk ke gue. Siapa? Ya. Terus Adel. Tahu apa? Zakla. Ya terus apa lagi? Rahmat. Salman. Oh Salman. Oh Salman Hakiki ya. Terus Zaki. Terus Danang.
Bahan portir ya. Apa lagi? Kalau camping nggak pakai kita di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 10 kelompok Pak yang baru. Iya. Gimana nih selesai? Yang di Zoom bisa pilih kelompok maksimal 3 orang untuk tugas minggu ini minggu keempat ya Pak, pertemuan 4. Siapa aja? Sebentar. Siapa aja Siapa untuk aja untuk kelompoknya, nama kelompoknya kelompoknya, nama maksimal kelompoknya 3 orang. maksimal 3 orang. Nggak kedengar. Nggak kedengar. Halo, yang Halo, di Zoom. Zoom. Halo, yang di Zoom. Halo yang di Zoom. Bisa list aja di komen, Bisa list aja di di komen Zoom siapa aja kelompoknya. Zoom siapa aja kelompoknya. Itu ada yang mau satu kelompok nggak dengan Rizky? Itu ada yang mau satu kelompok nggak dengan? Oke, Oke, berarti Rizky berarti Pahrul Pahrul Fahrul ya, Fahrul sama ya Wiwit. sama Wiwit. Aulianda udah, Aulianda udah, Aulianda udah masuk Aulianda ke udah masuk ke kelompok. Wait, Wait. tadi yang Tadi Aulianda yang belum masuk Aulianda belum masuk ya? ya? Oh ya udah, berarti Aulianda. Oh ya udah, berarti Aulianda. Udah, berarti Aulianda. Ini konteksnya Bapak. Bener nggak? Ini konteksnya Bapak. Kalau cowok nggak ada. Kalau ada aktor nggak ada. Oke, Aura kirim ke udah kirim. Ke Bisdi Padi Bapak. Udah kirim. Itu yang tadi kelompok ini tugasnya ya yang di slide. Itu yang tadi ini tugas saya yang di slide. Pak nanti dikumpulin tugasnya lewat Aidu. Aidu, gitu. Oh, iya. Nanti kumpulin saya lewat Aidu ya. Sekarang Aura. Nanti yang di kelompok tadi dapat Kelompok kelompok tadi nanti bisa udah kita dapat di Aidu ya. kelompok, nanti udah bisa di ID ya. Gak ada diskusi. Ini Silakan. silakan. Nggak boleh. Kirimnya ke mana tadi? Pak, ada grupnya nggak Pak? Oh, berapa?
Makanya apa dia kirim email aja boleh. Email Parika. Oke. Bapak emailnya mana Pak? Oh, Richard. This is you ke email ya, maaf, sorry, sorry. Oh, keren. Yang apa sih? Betul.